Nah, rencananya John Hertman sebagai pelatih kepala akan membawa timnas kita, tim Garuda kita ini berlatih pemusatan latihan di Bali, ya. Tetapi kemudian diurungkan karena pembicaraan saya kemarin, saya coba untuk mengontak Ketua BTN, mantan manajer tim nasional, Pak Sumarji, untuk menanyakan rencana persiapan batal di Bali, ya tidak jadi, semua dipusatkan di Jakarta. Nah, pemain-pemain diizinkan untuk pemusatan latihan. Jadi baik pemain dari diaspora di luar dari Eropa itu yang akan datang dan juga yang ada di Liga Super, teman-teman. Lawannya langsung yang kuat banget. Kalau bisa mengimbangi dan bisa mencari peluang poin dan sebagainya, bisa masuk ke itu kan lebih enak nanti. Targetnya mungkin bisa ini lebih awalnya berat, tapi kan bisa tercapai kan targetnya. Ini kan mudah-mudahan. Kalau saya sama juga oke, ya. Selama pelatihnya optimis, kita senang kan. Gak takut dia lawan Jepang gitu? Dia santai aja. Jadi kita. John Hertman pimpin TC Perdana. Fokus persiapan Piala AFF dan Piala Asia 2027, David Da Silva, Luke Vickery, dan 2 striker baru resmi gabung. Awal era baru Timnas Indonesia. Suasana baru mulai terasa di lingkungan Timnas Indonesia. Kehadiran pelatih anyar John Hertman membawa optimisme besar menjelang agenda penting yang akan dihadapi skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala, Hertman langsung bergerak cepat dengan memimpin training camp TC Perdana sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF serta proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027. TC Perdana ini menjadi momen penting karena bukan hanya sekadar latihan biasa, tetapi juga awal pembentukan identitas permainan baru Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih asal Kanada tersebut. Hertman dikenal sebagai pelatih yang disiplin, modern, dan memiliki pendekatan taktik yang detail. Ia datang dengan reputasi besar setelah sukses menangani tim nasional Kanada dan membawa perkembangan signifikan dalam struktur permainan mereka. Kini, tantangan baru berada di depan mata. Indonesia memiliki target tinggi, bukan hanya bersaing di level Asia Tenggara, tetapi juga tampil kompetitif di Asia. Karena itu, TC Perdana ini menjadi fondasi utama dalam membangun chemistry, meningkatkan kualitas permainan, dan menyatukan visi seluruh pemain. Fokus utama, Piala AFF dan Piala Asia 2027. Dalam sesi perkenalan bersama media, John Hertman menegaskan bahwa target utama bukan hanya hasil jangka pendek. Ia ingin membangun tim yang kuat, konsisten, dan mampu berkembang dalam jangka panjang. Piala AFF menjadi target realistis pertama yang ingin diraih. Turnamen tersebut selama ini selalu menjadi sorotan besar bagi publik sepak bola Indonesia. Meski beberapa kali tampil menjanjikan, Timnas Indonesia masih belum mampu mengangkat trofi juara. Hertman memahami tekanan tersebut dan ingin menjadikan Piala AFF sebagai titik awal membangun mental juara. Namun, fokus besar lainnya adalah persiapan menuju Piala Asia 2027. Turnamen itu dianggap sebagai panggung penting untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing melawan negara-negara elit Asia. Karena itu, program latihan, pemantauan pemain muda, hingga pemanggilan pemain diaspora dilakukan secara serius. Hertman juga menekankan pentingnya kesinambungan tim. Ia tidak ingin hanya membangun skuad untuk satu turnamen, tetapi menciptakan sistem permainan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kami ingin membangun identitas yang jelas. Indonesia punya potensi besar, pemain muda berkualitas, dan dukungan supporter luar biasa. Tugas kami adalah menyatukan semua itu menjadi tim yang kompetitif, ujar Hertman dalam sesi konferensi pers. Atmosfer TC Perdana berjalan intens. TC Perdana langsung berjalan dengan intensitas tinggi. Para pemain terlihat menjalani latihan fisik, tactical drill, hingga simulasi pertandingan dengan tempo cepat. John Hertman diketahui sangat memperhatikan detail kecil dalam latihan. Ia beberapa kali menghentikan sesi permainan untuk memberikan instruksi langsung kepada pemain terkait positioning, transisi menyerang, hingga pressing saat kehilangan bola. Latihan juga dibuat sangat kompetitif. Setiap pemain diminta menunjukkan kualitas terbaik demi mendapatkan tempat utama dalam skuad. Selain aspek teknis, Hertman juga mulai membangun kedekatan emosional dengan para pemain. Ia terlihat aktif berbicara secara personal dengan beberapa pemain senior maupun pemain muda. Pendekatan tersebut dianggap penting untuk membangun rasa percaya diri dan mental bertanding. Para pemain pun menyambut positif metode latihan yang diterapkan.
Salah satu pemain senior mengungkapkan bahwa intensitas latihan kali ini terasa berbeda dibanding sebelumnya. Coach Hertman sangat detail. Semua pemain dituntut fokus penuh sejak menit pertama latihan. Kami merasa tertantang dan termotivasi, ujar salah satu pemain timnas. David Da Silva resmi bergabung. Salah satu kabar paling menarik dalam TC Perdana ini adalah bergabungnya striker tajam David Da Silva. Penyerang yang selama ini dikenal sebagai salah satu striker paling produktif di kompetisi domestik akhirnya resmi ikut dalam program pemusatan latihan. Kehadiran David Da Silva memberikan tambahan kekuatan besar di lini depan timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di level tinggi serta naluri mencetak gol yang tajam membuat banyak pihak optimistis. John Hertman disebut tertarik dengan karakter permainan David Da Silva yang agresif di kotak penalti, kuat dalam duel udara, dan memiliki kemampuan finishing yang sangat baik. Selain David Da Silva, nama Luke Vickery juga menjadi pusat perhatian dalam TC kali ini. Pemain muda berdarah diaspora tersebut disebut memiliki potensi besar dan diproyeksikan menjadi bagian penting dalam regenerasi timnas Indonesia. Luke Vickery dikenal memiliki gaya bermain modern. Ia mampu bermain fleksibel di lini depan, memiliki kecepatan, teknik individu yang baik, serta kemampuan membaca ruang. John Hertman tampaknya cukup tertarik dengan profil pemain seperti Luke Vickery karena sesuai dengan filosofi permainan cepat dan agresif yang ingin diterapkannya. Dalam sesi latihan, Luke beberapa kali menunjukkan kualitas lewat pergerakan tanpa bola dan kemampuan membuka ruang. Meski masih muda, ia terlihat percaya diri bersaing dengan pemain senior. Publik tentu berharap Luke Vickery bisa berkembang menjadi salah satu aset penting timnas Indonesia di masa depan. Dua striker baru resmi gabung. Tidak hanya David Da Silva dan Luke Vickery, TC Perdana Timnas Indonesia juga menghadirkan kejutan lain dengan bergabungnya dua striker baru. Meski identitas keduanya belum diumumkan secara penuh pada awal pemusatan latihan, manajemen tim memastikan bahwa kedua pemain tersebut sudah resmi bergabung dan akan dipantau langsung oleh John Hertman. Kehadiran dua striker baru ini menjadi bagian dari proyek memperdalam kualitas lini serang Indonesia. Hertman diketahui ingin memiliki banyak opsi penyerang dengan karakter berbeda. Salah satu striker disebut memiliki tipikal target man dengan postur tinggi dan kemampuan duel udara yang kuat. Sementara satu striker lainnya dikenal memiliki kecepatan tinggi serta kemampuan eksplosif dalam serangan balik. Persaingan di lini depan dipastikan akan semakin ketat. Namun, Hertman justru menyambut kondisi tersebut dengan positif. Menurutnya, tim besar harus memiliki kompetisi internal yang sehat agar kualitas pemain terus meningkat. Kami membutuhkan banyak opsi. Sepak bola modern menuntut fleksibilitas. Semua pemain punya kesempatan yang sama untuk membuktikan diri, kata Hertman. Filosofi permainan Hertman mulai terlihat. Dalam beberapa sesi latihan, filosofi permainan John Hertman mulai terlihat jelas. Ia menginginkan timnas Indonesia bermain agresif sejak awal pertandingan. Pressing tinggi, transisi cepat, dan keberanian menguasai bola menjadi tiga fokus utama. Selain itu, Hertman juga ingin pemain memiliki keberanian mengambil keputusan cepat di lapangan. Permainan tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik, tetapi juga membangun serangan secara terstruktur dari lini belakang. Para pemain bertahan diminta aktif membantu build up, sementara gelandang harus mampu menjaga ritme permainan. Di sektor depan, para striker dituntut aktif melakukan pressing dan membuka ruang. Pendekatan modern tersebut membuat banyak pengamat optimistis Indonesia bisa tampil lebih kompetitif. Namun, Hertman juga menyadari bahwa proses adaptasi membutuhkan waktu. Karena itu, TC Perdana ini lebih difokuskan pada pembentukan fondasi permainan. Kombinasi pemain senior dan muda. Salah satu hal menarik dari skuad TC kali ini adalah kombinasi antara pemain senior dan pemain muda. John Hertman tampaknya ingin menciptakan keseimbangan dalam tim. Pemain senior diharapkan menjadi pemimpin di lapangan sekaligus mentor bagi pemain muda. Sementara itu, para pemain muda membawa energi, kecepatan, dan motivasi besar untuk membuktikan diri. Strategi tersebut dianggap penting untuk menjaga regenerasi timnas Indonesia tetap berjalan. Beberapa pemain muda bahkan terlihat cukup menonjol selama latihan. Mereka tidak ragu menunjukkan kemampuan dan mencoba menarik perhatian pelatih. Hertman sendiri menegaskan bahwa usia bukan faktor utama dalam menentukan tempat di tim. Menurutnya, siapapun yang tampil konsisten dan bekerja keras akan mendapatkan kesempatan.